Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, kita mendengar kalau akhirnya benua tengah berhasil memperbaiki Gunasip. Lalu, sekarang setelah Gunasip pulih sepenuhnya, apa yang akan terjadi? Akankah perubahan ini menjadi awal dari kehancuran Fang Yuan? Atau jangan-jangan akan terjadi reset waktu lagi? Kita akan cari tahu kisah hidup Fang Yuan di part 422. Waktu terasa begitu lama, padahal semua itu hanya terjadi dalam sekejap mata. Kini menara pengadilan surgawi yang megah mulai memancarkan cahaya putih yang murni. Kilau itu kian terang, lalu perlahan terangkat ke atas. Beberapa nafas kemudian, cahaya itu menembus langit dan menyinari seluruh medan perang. Menara pengadilan surgawi bagaikan seorang kaisar yang kini turun ke dunia. Medan perang yang semula kacau balau dan brutal seketika langsung membeku. Hampir semua immortal mendongakkan kepala. Mereka menatap ke arah menara pengadilan surgawi. Para immortal dari ketiga wilayah kini menjadi pucat pasi. Sebaliknya, immortal pengadilan surgawi menangis terseduh. Gunasip peringkat 9 telah pulih. Yuan Qiongdu tidak mengecewakan kita semua. Dia berhasil. Menara pengadilan surgawi kembali ke kondisi puncak. Kita menang. Sorak-sorai menggema. Moral dari pengadilan surgawi melonjak sampai ke puncaknya. Mundur, mundur! Teriak Gu Yong, Yao Huang, Shen Chongsheng, dan yang lain tanpa ragu. Niat bertempur mereka kini telah runtuh seketika. Ping Saichuan, dia masih mengendalikan altar bencana dan keberuntungan. Dia mengirimkan pesan kepada Fang Yuan. Cepat lakukan sesuatu. Namun Fang Yuan yang saat ini dalam wujud naga perak justru terlihat mundur dengan cepat. Duklong sendiri mengabaikan Fang Yuan. Dengan gerbang naga, dia langsung kembali ke menara pengadilan surgawi. Gunasip, Gunasip. Saat Duklong melihat Gunasip kini masih utuh, emosinya akhirnya runtuh. Air mata mengalir deras. Beban panjang yang selama ini ia pikul seakan luruh dalam sekejap. Dulu muridnya, teratai merah, telah melukai Gunasip. Demi menebus dosa itu, Duklong mengambil tanggung jawab ini tanpa ragu. Hong Ting, gurumu telah menebus kesalahanmu. Aku tidak mengecewakan pengadilan surgawi, tidak mengecewakan umat manusia. Duklong menarik nafas panjang. Tatapannya kembali tajam saat dia menoleh ke arah luar menara. Sekarang, saatnya kalian semua mati. Duklong lalu mengaktifkan metode ofensif terkuat dari menara pengadilan surgawi. Gerakan pembunuh, nasib penghancur. Cahaya memenuhi langit dan bumi, jatuh seperti cahaya penghakiman. Dalam sekejap, semua rumahku peringkat 7 di medan perang hancur seketika. Para immortal yang ada di dalamnya berhasil selamat, tapi nyaris tak berdaya. Sementara itu altar bencana keberuntungan serta istana naga pun rusak parah. Ping Saichuan, Wu Shuai, San Budu dan yang lain segera mengerahkan segala upaya untuk memperbaiki kerusakan itu. Para ahli peringkat 8 dari pemanggilan kuno pun kini lenyap begitu tersentuh oleh cahaya ini. Sementara pasukan binatang buas tahun dan juga pendekar pedang Fang Yuan yang sebelumnya mengamuk di pengadilan surgawi, kini sebagian besar runtuh karena terkena
gerakan pembunuh ini. Ditambah gerakan pembunuh, pasangan Mao Liqiu juga dipatahkan secara paksa. Tisang Seng pun ditekan ke tanah, bahkan dia kesulitan untuk bangkit. Dari semua yang ada, mereka ditekan. Hanya satu yang tak bergeming. Itu adalah wujud pedang perak milik Fang Yuan. Fang Yuan sendiri adalah iblis dunia lain. Karena itu, Gu Nasib tak dapat menargetkannya. Gerakan pembunuh yang dilepaskan pun tidak berpengaruh sama sekali pada Fang Yuan. Duklong menatapnya dengan niat membunuh yang membara. Sekarang yang tersisa hanyalah dirimu, Fang Yuan. Fang Yuan adalah penghancur dari makam abadi dan orang yang telah merusak fondasi jutaan tahun milik pengadilan surgawi. Dosa itu tidak terampuni. Dia harus mati dengan mengenaskan. Ledakan menggema. Duklong melesat keluar dari menara pengadilan surgawi. Dia menembus langit menuju ke arah Fang Yuan. Blokir dia! Hentikan Fang Yuan! Raungan Duklong mengguncang seluruh pengadilan surgawi. Lagu Nasib pun berkumandang tepat waktu. Fang Yuan yang mundur, kini kecepatannya langsung turun drastis. Duklong kian mendekat, telapak tangannya terbuka lebar. Arus ki tajam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bilah yang mematikan, menyapu Fang Yuan seperti badai. Fang Yuan melepaskan segel pelindung arus balik. Dia menerobos hujan bilah ki, jejak darah membentang di langit. Kapal perang ribuan tahun melesat datang dan bersatu kembali dengannya. Fang Yuan kini mendarat di geladak. Tubuhnya berubah menjadi monyet tahun kuno. Dia berbalik dan mengibaskan tangan. Gerakan pembunuh, kipas musim panas. Angin dahsyat mengamuk, menghancurkan seluruh bilah ki. Dia menghentakkan kaki. Kapal perang ribuan tahun berdengung keras, memancarkan cahaya menyilaukan saat mengaktifkan gerakan pembunuh jalur waktu perburuan ribuan tahun. Air sungai waktu bergolak hebat di bawah kapal. Gelembung-gelembung bermunculan tanpa henti. Binatang tahun yang tak terhitung jumlahnya kini kembali dipanggil. Mereka membanjiri medan perang dan menyerbu ke segala arah. Tapi saat itu, Feng juga muncul di hadapan Duklong. Gerakan pembunuh lagu penyerahan. Gerakan pembunuh lagu prajurit. Dua gerakan pembunuh diaktifkan. Kekuatan lagu memadat dan kemudian berubah menjadi sosok-sosok manusia. Mereka mengamuk di tengah pasukan binatang tahun. Kemanapun mereka melintas, para monster tahun langsung berkhianat dan tunduk kepada Feng Zhuge. Bagus! Bahkan Duklong tampak gembira saat melihat pemandangan itu. Sebelumnya, Feng Zhuge hanya menggunakan lagu Nasib untuk mempertahankan medan perang. Tidak ada kesempatan untuk mengerahkan metode lain. Tapi kini, celah akhirnya muncul dan dia langsung menunjukkan kekuatan sejatinya. Duklong kembali mendekati kapal perang ribuan tahun. Dia melancarkan serangan bertubi-tubi. Palu naga mengguncang dunia dan menghantam tanpa henti. Palu itu menghancurkan pedang fajar dari Fang Yuan. Kini, retakan terus menjalar di lambung kapal. Sejumlah besar gu hancur seketika. Fang Yuan terpaksa mundur berkali-kali. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya, memperbaiki kapal perang ribuan tahun sambil menahan serangan gabungan dari Duklong dan Feng Zhuge. Sekarang giliran kita menyerang balik, seru Pangeran Feng Xian.
dia memimpin gelombang serangan. Teriakan Phoenix yang tajam kini menggema di langit. Tubuhnya berubah menjadi burung Phoenix raksasa. Sayapnya mengepak, api membanjiri langit dan menjelma menjadi lautan api setiap kali dia melintas. Para immortal benua tengah pun kini melancarkan serangan andalan mereka masing-masing. Sementara itu, para immortal dari 3 wilayah hanya bisa bersembunyi di dalam rumahku sambil terus bergerak mundur. Pengadilan surgawi terus mendesak mereka maju. Dengan menara pengadilan surgawi dan dewan penghakiman iblis sebagai inti serangan, mereka mempersempit ruang gerak lawan sedikit demi sedikit. Kindingling juga terbang keluar, mengaktifkan berbagai metode jalur keberuntungan untuk memperkuat serangan hingga batas maksimal. Karena para immortal musuh bersembunyi di dalam rumahku, mereka hanya bisa menyerang melalui metode rumahku. Para immortal dari 3 wilayah dipaksa mundur tanpa henti. Kondisi mereka sangat buruk akibat nasib penghancur yang sebelumnya dilepaskan. Sebagian besar harus fokus untuk memperbaiki rumahku. Mereka benar-benar hanya mampu bertahan secara pasif. Tanpa ada pilihan, Mao Ligyu, Wu Yong, dan beberapa lainnya mengambil resiko keluar dan menghadapi pengadilan surgawi secara langsung demi membeli waktu. Tahan. Jika kita runtuh sekarang, melarikan diri dari pengadilan surgawi hanya akan menjadi mimpi. Hati-hati dengan menara pengadilan surgawi, terutama dengan nasib penghancur. Bagaimana dengan Fang Yuan? Hanya dia yang bisa menahan serangan itu. Seperti sebelumnya, harapan para immortal kembali tertuju pada Fang Yuan. Meskipun banyak yang membenci Fang Yuan, tapi situasi saat ini memaksa mereka untuk bergantung padanya. Sayangnya, kenyataan pahit. Kondisi Fang Yuan tidak lebih baik dari mereka. Fang Yuan terjepit oleh karena Duklong dan Feng Jiuge. Hanya dengan bantuan kapal perang ribuan tahun, dia mampu bertahan. Nasib penghancur tidak berpengaruh padanya sebagai iblis dunia lain. Namun, lagu nasib Feng Jiuge meskipun hanya peringkat 8, tapi mengandung takdir sekaligus keberuntungan. Dan keberuntungan tidaklah efektif untuk melawannya. Fang Yuan sendiri telah mengandalkan jalur keberuntungan selama ini. Tapi siapa sangka justru kekuatan itu saat ini menjadi kelemahannya. Lagu nasib melemahkannya secara signifikan, hampir meniadakan penguatan dari pahlawan di antara manusia. Sebaliknya Duklong, meski tanpa penguatan, dia ditopang oleh pertahanan terakhir dari naga surgawi, lalu penarikan 3 Ki dan juga lagu nasib. Kekuatan Duklong melonjak ke tingkat yang mengerikan. Dengan Duklong yang ada di garis depan dan Feng Jiuge yang mendukung, Fang Yuan terus dipaksa mundur. Pengadilan surgawi tak tergoyahkan. Tinju dan tendangan Duklong menghantam kapal perang ribuan tahun tanpa henti. Kapal itu bagaikan rakit di tengah badai, terombang-ambing, terpukul, lalu dipaksa jatuh berulang kali. Fang Yuan, cobalah untuk menahan yang ini. Duklong sekali lagi melesat seperti meteor. Dia berniat menghancurkannya secara langsung. Fang Yuan mendengus dingin. Cahaya keemasan menyelimuti kapal perang ribuan tahun. Formasi itu lalu berubah menjadi raksasa batu abu-abu. Raksasa itu berdiri tegak di tanah pengadilan surgawi, lalu mengayunkan tinjunya ke arah Duklong. Ledakan menggema, keduanya saling bertabrakan. Gerakan pembunuh saling menghantam dan memicu ledakan dahsyat. Gelombang panas membengkak seperti balon raksasa.
tornado, dan gelombang kejut menyapu segalanya. Dengan memanfaatkan dorongan itu, Fang Yuan mundur dengan mulus, bersama dengan kapal perang ribuan tahun yang nyaris hancur. Namun angin meraung. Dalam sekejap Duklong muncul di belakangnya. Gerakan pembunuh palu naga pengguncang dunia diaktifkan. Pupil mata Fang Yuan menyusut tajam. Dia bahkan tak sempat berbalik. Dia mengaktifkan segel pelindung arus balik. Tapi akhirnya segel itu mencapai batas dan akhirnya pecah. Serangan Duklong menghantamnya dengan telak. Walaupun dalam wujud monyet tahun abadi, punggung Fang Yuan hampir tertembus. Kekuatan dahsyat itu melemparkan Fang Yuan jatuh. Tubuhnya terseret di tanah, meninggalkan jejak darah panjang. Dia baru berhenti setelah menabrak 3 rumahku. Duklong mengerang pelan. Tubuhnya bergetar. Segel pelindung arus balik memantulkan sebagian serangannya. Kekuatan yang ia lepaskan kembali menghantam dirinya sepenuhnya. Bahkan luka yang ia derita lebih berat dari Fang Yuan. Tapi Fang Yuan masih memiliki tubuh kuat dari monyet tahun abadi dan segel yang melemahkan sebagian serangan itu. Kini Duklong tampak terengah-engah. Dia berhenti sejenak untuk memulihkan diri. Di tepi medan perang, perbendaharaan abadi telah dijarah habis oleh jiwa spektral dan para bawahannya. Namun sayang, pintu kehidupan dan kematian tidak ditemukan. Aneh, seharusnya pintu itu ada di sekitar sini. Pri Ziwi mengernyit. Jiwa spektral mencibir. Sepertinya Duklong menyembunyikan lebih banyak hal darimu. Pintu kehidupan dan kematian adalah wilayah terpencil surga dan bumi. Tempat itu berisikan jiwa tak terhitung jumlahnya dan sangat penting bagi jiwa spektral. Sayangnya kali ini pintu itu telah menghilang. Zheng Yuan lalu berkata, "Tuan, saat ini Fang Yuan hampir tidak mampu bertahan. Haruskah kita membantunya untuk mempertahankan kebuntuan? Dengan begitu kita bisa punya lebih banyak waktu." Jiwa spektral menatap medan perang. Saat pandangannya jatuh pada Fang Yuan, senyum tipis muncul. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada Van Rebel yang belum bergerak. Di sisi lain, kini Fang Yuan terkapar dalam genangan darah. Dia jatuh di depan menara bordir. Di sana ada 3 lembar kulit darah milik Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh yang tergantung di udara. Kulit itu ditiup oleh angin dan berkibar seperti bendera. Seluruh tubuh Fang Yuan berlumuran darah. Dia dipenuhi luka. Fang Yuan mendengus dingin, lalu berdiri tegak sambil menatap menara bordir di hadapannya. Sekilas tentang menara bordir. Awalnya tempat itu hanyalah benda fana. Dia adalah hadiah dari Yang Mulia Asal Abadi kepada muridnya, Yang Mulia Konstelasi Bintang, sebagai tanda kelulusannya, sebagai mas kawin. Namun, menurut adat saat itu, makna simbolisnya jauh melampaui nilai dari bendanya sendiri. Ketika Yang Mulia Konstelasi Bintang mencapai tingkat Van Rebel, dia mengubah menara bordir menjadi sebuah rumahku dengan kekuatan yang sangat misterius. Lebih dari 1 juta tahun lalu, Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh menyerbu pengadilan surgawi. Dia menembus berbagai pertahanan hingga akhirnya mencapai menara bordir. Sebelum pada akhirnya berhenti di menara pengadilan surgawi. Saat sampai di menara bordir, Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh mengalami hambatan besar. Menara itu mengaktifkan kartu trufnya, Dao Bordir. 7 jarum bordir menari di udara, memaksa Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh untuk membuang 3 lapisan kulitnya
agar dia bisa lolos. 3 kulit berdarah itu kemudian dijahit di udara oleh benang tanda dao yang tak terhitung jumlahnya. Dan sejak saat itu, menara bordir tidak pernah benar-benar pulih. Kerusakan itu makin parah setelah digunakan untuk bertarung melawan jiwa spektral di Gunung Yitian. Akibatnya, menara bordir hancur dan tak lagi bisa digunakan dengan normal. Kini bukan hanya Fang Yuan, bahkan Duklong dan para immortal lain juga melihat perubahan aneh dari menara bordir. 3 kulit yang dijahit di udara perlahan bergerak. Mereka tampak seperti panji-panji merah, berkibar liar di langit. Sementara di sisi kiri tergambar seekor burung berkaki 6 tanpa sayap. Di sisi tengah seekor binatang membuka mulut tanpa gigi. Dan di sisi kanan seekor ikan tanpa insang. Suara yang mereka hasilkan menggema seperti badai yang melintasi jutaan tahun, atau seperti pasukan besar yang berbaris menuju medan perang. Aura mereka terus meningkat, laksana gunung berapi yang lama terpendam, laksana binatang buas yang akhirnya siap menerkam. 3 auman mengguncang langit. Benang tanda dao yang mengikat mereka putus satu persatu. Dalam sekejap, ketiga kulit berdarah itu berubah menjadi 3 cahaya merah, lalu kemudian jatuh di sekitar Fang Yuan. Saat cahaya itu memudar, 3 makhluk raksasa pun muncul. Seekor burung kuning bercahaya, ukurannya sebesar bukit kecil, dengan 6 kaki yang kokoh dan paruh yang panjang, tapi tanpa sayap. Yang kedua seekor macan tutul biru dengan perut besar. Dia berbaring dan tampak malas. Dia menguap, tapi tak ada satupun gigi di mulutnya. Lalu yang ketiga adalah seekor ikan bersisik hijau tua yang melayang di udara. Kepalanya terangkat dengan mulut tertutup rapat. Dia tidak memiliki insang, diam seperti patung giok. Para immortal terguncang, bahkan Duklong pun menghentikan serangannya. Ekspresinya kini berubah serius. Ada yang tidak beres dengan 3 kulit berdarah itu. Aura mereka terlalu mengerikan. Apakah Fang Yuan memicu metode peninggalan Venerable? Tunggu, bentuk mereka. Bukankah mereka sama seperti yang tercatat di dalam legenda Renzu? Akhirnya setelah sekian lama, kisah Renzu kembali muncul di part ini. Dalam kisah Renzu tercatat, dulu saat Renzu berjalan sendirian di dunia yang luas, rambutnya kusut, pikirannya kacau. Kadang dia menangis, kadang juga melamun. Kadang juga tertawa seperti orang gila. Setelah kehilangan anak-anaknya dan dipermainkan oleh takdir, dia benar-benar kehilangan arah. Dia bahkan tak mengenali dirinya sendiri. Suatu pagi, sekelompok burung berlari melewatinya. Burung-burung itu tidak memiliki sayap. Ada 6 kaki di badan mereka. Semuanya bergerak dengan cepat dan menimbulkan debu di tanah. Renzu bersorak kegirangan. Jadi aku adalah burung. Dia pun ikut berlari bersama dengan mereka. Tapi burung-burung itu kemudian bersuara aneh. Kau manusia, kau berjalan dengan 2 kaki. Kau bukan burung. Minggir. Kami sedang mengejar Gu kebebasan. Renzu mendengar itu dan bertanya, mengapa kalian mencari Gu kebebasan? Burung-burung itu menjawab, kami dulu memilikinya, tapi kami tidak menyadarinya. Setelah kami kehilangan, kami baru tahu, tanpa kebebasan kami kehilangan sayap.
Jika kami menemukannya kembali, maka kami akan bisa terbang lagi." Renzu terdiam lalu berkata, "Manusia juga membutuhkan kebebasan." Ia tiba-tiba tertawa. "Benar, aku pun harus mencari kebebasan. Dengan begitu, aku bisa lepas dari takdir dan hidup sesuka hatiku." Burung-burung menatapnya dengan aneh. "Manusia, bagaimana bisa kau punya pikiran seperti itu? Kami kehilangan sayap, maka wajar kalau kami mengejarnya. Tapi kalian manusia ditakdirkan untuk kesepian. Setiap pertemuan pasti akan ada akhir dengan perpisahan. Jangan tenggelam dalam khayalanmu sendiri." Mendengar itu, Renzu menggaruk kepalanya dan tampak bingung. Sebelum pergi, burung-burung itu berkata, "Jika suatu hari kau mendapatkan kebebasan, hargailah. Jangan seperti kami. Saat kau kehilangan, kau akan menyesalinya." Setelah itu, Renzu kembali melupakan segalanya. Di suatu sore, sekelompok macan tutul biru melintas. Renzu yang setengah gila berteriak, "Jadi aku macan tutul." Dia pun berlari mengejar mereka tanpa ragu. Tapi macan tutul itu mendorongnya sambil berteriak, "Kau manusia, kau bukan macan tutul. Kau berjalan dengan 2 kaki, sementara kami punya 4. Pergi, jangan ganggu kami. Kami sedang mengejar kebebasan." Renzu mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kalian mengejar kebebasan?" Macan tutul biru menghela nafas panjang dan berkata, "Kami dulu memilikinya, tetapi kami tidak menyadarinya. Setelah kehilangannya, kami baru sadar kami tidak lagi punya gigi. Kami tidak bisa menggigit atau mencabik mangsa seperti dulu. Jika kami mendapatkannya lagi, kami bisa makan dengan bebas seperti dulu." Renzu mengangguk. "Aku mengerti. Manusia juga membutuhkan kebebasan. Tanpa itu, manusia seperti binatang tanpa gigi." Dia tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa. "Benar, aku harus mencarinya. Aku akan memiliki makanan dan anggur tanpa batas, kekayaan yang tak terhitung serta pakaian indah yang nyaman." Macan tutul itu tertegun lalu kemudian tertawa mengejek. "Manusia, bagaimana bisa kau punya pikiran seperti itu? Lihat kami. Binatang seharusnya punya taring dan cakar. Kehilangan itu adalah penyimpangan. Maka kami mengejarnya kembali. Tapi kalian manusia lahir tanpa apapun dan akan mati tanpa membawa apapun. Jika kau ingin mengejar kebebasan, kau juga harus memahami batasanmu. Jangan tenggelam dalam khayalan." Renzu menggaruk kepalanya. Dia tampak tidak puas. "Begitukah?" Sebelum pergi, macan tutul itu berkata, "Jika suatu hari kau mendapatkan kebebasan, hargailah. Jangan seperti kami, kehilangan lalu menyesal. Jangan biarkan kebebasan terbang pergi." Setelah berpisah, Renzu kembali melupakan segalanya. Lalu di suatu malam, sekelompok ikan berenang melewatinya. Dia berseru gembira, "Jadi aku seekor ikan." Dia pun mencoba berenang bersama mereka. Kelompok ikan itu segera mengusirnya. "Kau manusia, bukan ikan. Kau berjalan dengan 2 kaki, sedangkan kami tidak punya kaki. Pergilah, kami sedang repot mengejar kebebasan." Renzu bertanya lagi,
Mengapa kalian mengejarku kebebasan? Ikan-ikan itu menghela nafas. Kami dulu memilikinya, tapi kami tidak menyadarinya. Setelah kehilangannya, kami baru sadar kami tidak lagi punya insang. Kami tidak bisa bernafas di air dengan bebas. Jadi, kalau kami mendapatkannya kembali, kami bisa hidup bebas di air seperti dulu. Renzu kembali mengangguk. Maka manusia juga demikian. Tanpa kebebasan, manusia seperti ikan tanpa insang. Tidak akan bisa bernafas. Ia tertawa keras dan berkata, "Maka aku harus mendapatkannya. Aku akan terbebas dari takdir, bernafas lega dan hidup selamanya." Ikan-ikan itu mencibir, "Manusia, pikiranmu terlalu liar. Ikan memang harus punya insang. Kehilangan itu berarti kami harus mencarinya kembali. Tapi kalian manusia tidak ditakdirkan untuk hidup abadi. Kalian akan mati karena usia dan penyakit. Jika kau mengejar kebebasan, kau juga harus menerima dasarmu." Renzu mengernyit dan tampak tidak puas. Benarkah begitu? Sebelum pergi, ikan-ikan itu berkata, "Hargailah kebebasanmu jika kau mendapatkannya. Jangan sampai kehilangannya seperti kami." Setelah itu, Renzu kembali melupakan semua nasihat. Dia bergumam, "Aku manusia, aku harus mengejar kebebasan. Aku ingin lepas dari takdir. Aku ingin hidup selamanya bersama orang yang kucinta. Aku ingin menikmati kehidupan tanpa batas." Makhluk-makhluk yang mendengarnya hanya menggelengkan kepala. Dia Renzu, dia sudah gila. Bagaimana mungkin manusia berpikir seperti itu? Suatu hari, Gu Kebebasan datang dengan sendirinya menghampiri Renzu. Renzu sangat gembira. Dia langsung menangkapnya. "Akhirnya aku mendapatkan kebebasan." Namun ia bingung. Burung tanpa sayap mencarimu, macan tanpa gigi mencarimu, dan ikan tanpa insang juga mencarimu. Tapi sekarang kau justru datang padaku. Gu Kebebasan menjawab dengan dingin, "Aku tidak datang karena kau. Dulu kau menggangguku dengan sikap, mengikatku dengan cinta dan mencoba menyuapku dengan kekayaan. Aku benar-benar membencimu. Aku datang hari ini karena Gu Kognisi ada di dalam dirimu." Gu Kognisi kemudian muncul dan tersenyum. "Renzu, kau sudah gila. Pikiranmu penuh dengan khayalan. Persahabatan abadi, hidup tanpa kekhawatiran dan hidup kekal. Semua itu sudah gila." Gu Kebebasan pun menambahkan, "Kebebasan dalam berpikir adalah kebebasan terbesar. Kegilaanmu justru memperkuatku. Namun meskipun kau menangkapku, aku tidak akan pernah melayanimu. Lepaskan aku." Renzu menggelengkan kepala dan menggenggam lebih erat. "Aku tidak akan melepaskanmu." Gu Kebebasan mencibir, "Kalau begitu, bersiaplah untuk menanggung akibatnya." Saat itu, Gu Tanggung Jawab turun dan menekan bahu Renzu. "Berat, ini terlalu berat." Renzu hampir roboh. Gu Kognisi berkata, "Kebebasan dan tanggung jawab selalu berdampingan. Jika kau menginginkan kebebasan, kau harus menanggung tanggung jawabnya." Renzu menggertakkan gigi. Dia berusaha bertahan sekuat tenaga. Sampai pada akhirnya dia berlutut. Kemudian,
Sutra laba-laba dari Gu Nasib kembali membelit tubuhnya. Semakin dia menggenggam Gu kebebasan, semakin erat juga sutra itu. Darah mulai mengalir dari semua lukanya. Apa yang terjadi? Gu Kognisi menjawab, semakin kau merasakan kebebasan, semakin kau akan sadar akan batasanmu. Gu kebebasan tertawa. Haha, lepaskan aku. Semakin lama kau menggenggamku, semakin kuat juga nasib akan mengikatmu. Lalu kau akan mati. Namun Renzu menolak. Aku tidak mau melepaskanmu. Sutra yang mengikat Renzu semakin kuat sampai menembus dagingnya. Dia berguling kesakitan, namun dia tetap menggenggam Gu kebebasan. Dia tertawa. Aku bisa merasakan Gu lain. Hanya perasaan ini saja sudah membuatku bahagia. Gu Kognisi mengangguk. Siapapun yang memiliki Gu kebebasan akan merasakan keberadaan Gu kebahagiaan. Renzu bertahan. Dia kini berada di antara tawa dan jeritan. Semua itu terus berlanjut sampai akhirnya Renzu pun pingsan. Setelah waktu yang lama, Renzu akhirnya terbangun. Sutra takdir tidak lagi membelitnya. Gu tanggung jawab juga telah menghilang. Gu kognisi pun lenyap. Dia panik. Gu kebebasan. Dia membuka tangan dan kebebasan itu telah pergi. Manusia seringkali tidak menyadari kebebasan saat dia memilikinya. Hanya setelah kehilangan, mereka akan benar-benar memahami nilainya. Renzu terpaku. Dia teringat akan nasihat burung, macan tutul, dan juga ikan. Penyesalan kini memenuhi hatinya. Dia menjambak rambutnya sendiri dan berguling-guling di tanah. Aku lebih baik mati. Aku bisa kehilangan cinta. Aku bisa kehilangan hidupku. Tapi aku tidak ingin kehilangan kebebasan. Di medan perang pengadilan surgawi, baik musuh maupun sekutu, semua memusatkan perhatiannya pada satu titik. Fang Yuan menyapu pandangan ke sekitar. Dia dikepung oleh 3 binatang raksasa. Namun alih-alih menyerang, ketiganya justru berdiri sebagai pelindung. Tatapan mereka tajam dan penuh permusuhan. Jelas, semua itu ditujukan pada pihak lawan. Yang mulia iblis teratai merah. Fang Yuan menyadari bahwa ternyata ini adalah pengaturannya. Sementara itu Duklong meraung. Sekalipun metode yang mulia iblis teratai merah membantumu, kau akan tetap kalah hari ini, Fang Yuan. Suaranya menggema, menggetarkan seluruh medan perang. Dia menukik dari langit seperti meteor merah. Tekadnya sama sekali tak tergoyahkan. Dia ingin memusnahkan semua iblis dan menindas setiap perlawanan. Gerakan pembunuh Gunung Navaski. Dari kejauhan, telapak tangan Duklong terdorong ke depan. Gunung Ki raksasa runtuh dari langit, menekan Fang Yuan dan juga ketiga binatang itu. Setelah menggunakan pencabutan 3 Ki, tanda dao jalur Ki milik Duklong melonjak drastis. Setiap gerakan pembunuh jalur Ki kini berlipat ganda kekuatannya. Gunung Ki ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Strukturnya padat, auranya menekan. Baik kualitas maupun kuantitasnya telah mencapai terobosan baru. Wuyong, Bing Saichuan, dan para ahli lain langsung memasang ekspresi serius. Serangan ini hampir mustahil untuk ditahan. Pilihan terbaik adalah menghindar. Namun di baliknya, Duklong siap memblokir semua jalur pelarian.
Fang Yuan mengatupkan gigi dan bersiap untuk bergerak. Namun pada saat itu, macan tutul biru membuka mulut dan menarik nafas dalam-dalam. Gunung nafas Qi menyusut dengan cepat, lalu kemudian tersedot ke dalam perut macan tutul oleh kekuatan tak kasat mata. Semua yang melihatnya tercengang. Zhao Sanhe, seorang ahli dari jalur makanan, langsung menyipitkan mata. Dia merasakan adanya jejak tanda dao jalur makanan dari tubuh macan tutul itu. Bahkan Duklong terdiam sesaat. Serangan sebesar itu lenyap begitu saja. Perut macan tutul biru mengembang sedikit. Matanya berkilau dingin saat menatap Duklong, seolah dia telah menikmati santapan yang lezat. Namun Duklong tetap tak gentar. Tanpa ragu dia kembali menyerang Fang Yuan. Bahkan kecepatannya ditingkatkan. Kecepatan serangan itu memecah udara dan menciptakan ledakan sonik. Fang Yuan bersiap untuk menghadapi benturan. Tapi tiba-tiba ikan tanpa insang bergerak. Dia hanya mengibaskan ekornya dan dalam sekejap tubuhnya telah muncul di hadapan Duklong. Sesaat sebelumnya, pandangan Duklong masih sangat luas, tapi kini seluruh penglihatannya dipenuhi oleh tubuh raksasa dari ikan itu. Ikan tanpa insang menghantamkan kepalanya. Ledakan terjadi dan Duklong terpental dengan kecepatan yang mengerikan. Padahal tubuhnya terbentuk dari gabungan jalur transformasi dan jalur Qi. Kekuatannya sungguh luar biasa. Apalagi setelah menggunakan pencabutan 3 Qi berulang kali. Namun kali ini, rasanya dia seperti meninju gunung batu. Dalam sekejap, tulang-tulang Duklong retak, organ dalamnya pun terguncang hebat, dan darahnya menyembur dari dalam tubuh. Pencabutan 3 Qi! Dia meraung lagi. Qi di tubuhnya yang merosot seketika dipulihkan. Dia mengaktifkan metode penyembuhan dari jalur Qi. Dalam beberapa napas, lukanya menutup dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi karena terlalu fokus menyembuhkan diri, dia tak mampu lagi menghentikan lajunya. Tubuhnya melesat hingga menghantam batas pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi sendiri adalah gua surga. Maka batasnya berupa dinding apertur. Duklong menghantamnya dengan suara keras. Sisa kekuatan di tubuhnya mengalir ke dinding itu. Retakan muncul. Dalam sekejap retakan itu menjalar seperti jaring laba-laba di langit. Para immortal menarik nafas tajam. Kekuatan ikan itu benar-benar tak terbayangkan. Bahkan Duklong nyaris tak mampu bertahan. Dan ini hanyalah metode yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Ini hanyalah warisan yang tersimpan lebih dari 1 juta tahun lalu. Kalau begitu, pertanyaan baru muncul. Seberapa mengerikan kekuatan mereka saat dalam puncak kekuatan mereka dulu? Para immortal teringat satu penilaian lama. Yang Mulia Iblis Teratai Merah diakui sebagai sosok dengan kekuatan fisik tertinggi. Maka semua itu agaknya bukan bualan. Kini mereka menyaksikan semuanya sendiri. Inilah metode dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Kita belum kalah, kita masih bisa bertarung. Di sisi lain, yang lain pun berseru, Tuan Duklong sudah kembali. Lukanya pulih, auranya bahkan lebih kuat. Apa yang perlu ditakuti? Kita punya gunasib yang telah sempurna. Takdir berpihak pada kita. Semangat kedua pihak sama-sama membara. Kini, Duklong sendiri kembali menukik dan bertarung melawan ketiga binatang itu. Tapi dia tidak lagi gegabah. Dia menjaga jarak dan mengandalkan serangan dari jalur Qi jarak jauh untuk menghindari pertarungan jarak dekat. Dia telah belajar, kekuatan fisik dari 3 binatang itu sangat mengerikan.
Dia tidak ingin dipukul seperti sebelumnya. Di sisi lain, meskipun kekuatan mereka luar biasa, ketiga binatang itu hampir tidak memiliki variasi metode. Pertarungan pun berubah menjadi adu strategi. Setelah bertukar belasan gerakan, Duklong mulai memahami kemampuan dari ketiga binatang itu dengan sangat jelas. Burung tanpa sayap memiliki kecepatan darat yang luar biasa. Dia dapat menembakkan petir kuning dari mulutnya. Paruhnya tajam dan kokoh, bahkan mampu menembus rumahku dengan mudah. Tapi dia tidak bisa terbang. Ikan tanpa insang, dia lebih aneh. Dia dapat bergerak dengan kecepatan yang menyerupai teleportasi jalur ruang, tetapi tetap terasa halus dan alami, membuat lawannya menjadi lengah. Setiap luka yang diterimanya pulih hampir seketika. Inilah kekuatan terbesarnya, regenerasi yang bahkan melampaui metode penyembuhan jalur Qi milik Duklong. Namun dia juga memiliki kelemahan yang jelas. Serangannya lambat, frekuensinya rendah. Setelah satu serangan, dia membutuhkan waktu sebelum dapat menyerang lagi. Sementara macan tutul tanpa taring, dia mampu terbang dengan menginjak udara. Kemampuan utamanya adalah melahap segala serangan. Bahkan, ia bisa menelan penguatan dari gerakan pembunuh para immortal. Pemandangan ini membuat Zhao Sanhe pun terpaku. Jalur makanan yang ia kuasai bahkan tak mampu mencapai tingkatan itu. Metode ini mengandung kedalaman yang belum pernah ia sentuh. Andai dia dapat memahaminya, maka pencapaiannya pasti akan melonjak. Tapi kemampuan itu juga menjadi kelemahan terbesar dari macan tutul tanpa gigi. Setiap kali dia melahap serangan, perutnya akan membesar. Dan setelah terus-menerus dipancing dengan serangan, perutnya kini benar-benar buncit dan penuh, membuat gerakannya sangat lambat. Walaupun pengadilan surgawi telah memahami detail ketiga binatang itu, mereka tetap tidak mampu menahan tekanan. Perlahan, mereka jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan dan kelemahan ketiga binatang itu sangat mencolok, namun tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Ditambah lagi, Fang Yuan, Wu Yong, Bing Saichuan, Shen Chongsheng, Song Qiyuan dan yang lainnya terus memberikan dukungan dari sisi yang berbeda. Mereka menahan dan menetralkan berbagai metode pengadilan surgawi. Dan keunggulan pengadilan surgawi sebelumnya akhirnya berbalik. Kini pengadilan surgawi terdesak. Target utama dari ketiga binatang itu adalah menara pengadilan surgawi. Jelas mereka punya kebencian terhadap Gu Nasib. Menara pengadilan surgawi tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Mereka hanya bisa terus mundur. Dan untuk melindunginya, Duklong menanggung tekanan yang luar biasa. Dia terluka parah berulang kali, mundur lalu menyembuhkan diri dan kembali ke medan tempur. Rambut ungunya berkibar liar, matanya merah menyala. Tubuhnya berlumuran darah hingga sisiknya berubah warna. Namun karena semangat juangnya tidak pernah padam, pertempuran berpusat di sekitar tiga binatang dan juga menara pengadilan surgawi. Serangan silih berganti tanpa henti. Kemanapun pertarungan bergerak, sisa kekuatan gerakan pembunuh akan menghancurkan segalanya. Reruntuhan terus bertambah. Pengadilan surgawi yang dulu megah kini rusak parah. Saat pihak tiga wilayah mulai memegang kendali, menara pengadilan surgawi tiba-tiba berhenti. Dan pada detik berikutnya, gerakan pembunuh penaklukkan takdir diaktifkan. Hati-hati, teriak Wu Yong. Para immortal dari tiga wilayah sudah siaga. Mereka segera bereaksi. Cahaya putih menyapu medan perang. Setelah itu kemudian lenyap dan ledakan kembali bergema. Pertempuran pun dilanjutkan. Tapi kali ini pengadilan surgawi kembali memegang kendali.
Pihak tiga wilayah hanya bisa bertahan sambil memperbaiki gu dan menyembuhkan luka mereka. Meski begitu, mereka perlahan menstabilkan posisi. Dibandingkan dengan serangan pertama, kini mereka jauh lebih baik. Semua itu terjadi juga berkat keberadaan ketiga binatang raksasa itu. Ketiga binatang itu terus mengamuk. Di bawah tekanan mereka, para immortal pengadilan surgawi kembali terdesak. Namun, menara pengadilan surgawi kembali mengaktifkan penaklukan takdir. Serangan ini terjadi berulang kali. Seluruh pengadilan surgawi kini berubah menjadi lautan reruntuhan. Aura dari ketiga binatang itu perlahan melemah. Serangan para immortal juga tidak lagi sekuat sebelumnya. Mereka mulai mempertimbangkan konsumsi esensi abadi. Sial, situasinya memburuk. Wuyong terlihat muram. Wajar saja, kata Bing Saichuan. Saat itu Yang Mulia Iblis Teratai Merah gagal menyerang pengadilan surgawi. Ketiga binatang ini hanyalah metode yang ditinggalkannya. Mereka tidak mungkin mampu melawan kekuatan gu nasib secara penuh. Dengan situasi saat ini, kalau mereka tidak menemukan terobosan, sebelum pada akhirnya ketiga binatang itu runtuh, maka kekalahan sudah pasti menanti. Semua orang juga memahami hal ini. Tapi pengadilan surgawi menggunakan strategi yang paling efektif. Mereka terus bergerak dan menghindar, memaksa musuh menghabiskan lebih banyak energi. Setiap kali penaklukan takdir diaktifkan, semua keuntungan pihak tiga wilayah lenyap dan kembali ke titik awal. Selain itu, dengan Dewan Penghakiman Iblis dan Menara Pengadilan Surgawi sebagai benteng, mereka selalu punya perlindungan di garis depan. Saat terdesak, mereka bisa berlindung, dan korban jiwa pun bisa dikurangi. Di kejauhan, Peri Ziwei menatap semua itu dan berkata, "Tuan, situasi kembali tidak menguntungkan. Bahkan metode dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah tidak mampu mengubah hasil. Pengadilan surgawi punya gu nasib yang sudah utuh." Jiwa spektral kini telah kembali ke bentuk manusia, tetapi tubuhnya masih transparan. Dia berdiri dengan tenang, dengan tangan di belakang punggung. Dia mengamati medan perang lalu melirik ke arah pavilion penyesalan ketidaksempurnaan. Di sana, dua siluet Venerable masih bermain catur. Papan catur kini telah penuh. Namun anehnya, setiap kali sebuah bidak diletakkan, selalu ada ruang kosong baru yang muncul. Frekuensi langkah mereka pun kini melambat. Siluet Yang Mulia konstelasi bintang memegang bidak. Dia menatap papan lalu melirik ke arah jiwa spektral. "Kau membiarkannya." Jiwa spektral mencuri sebagian hasil dari permainan kita. Siluet Yang Mulia Iblis Tanpa Batas tersenyum ringan. Kalau dia mampu melakukannya, itu adalah berkat kemampuannya. Hasil ini akan membantunya. Sebenarnya aku justru menantikan saat di mana dia mencapai ranah yang belum pernah kita capai. Yang Mulia konstelasi bintang terdiam sejenak dan menghela nafas. Kau benar-benar pengejar Dao yang sejati. Yang Mulia Iblis Tanpa Batas menjawab, "Itulah aku. Tapi sayang, langit dan bumi adalah sangkar yang menghalangiku. Karena itu, aku mengejar kebebasan." Yang Mulia konstelasi bintang membalas, "Dan kebebasanmu akan menghancurkan sangkar ini. Kita berdua tahu apa yang ada di luar sana." Yang Mulia Iblis Tanpa Batas menggeleng dan berkata, "Posisi kita berbeda, tak ada gunanya berdebat." Sosoknya semakin samar, hanya mata yang tetap terlihat tajam. Dia memegang bidak catur, namun tidak segera meletakkannya. Pertandingan ini telah mencapai titik paling krusial. Di papan, posisi Yang Mulia Iblis Tanpa Batas dirugikan.
Bidaknya terkepung dari segala arah, sementara Yang Mulia konstelasi bintang memegang kendali penuh. Ini adalah hasil akumulasi pengadilan surgawi dan kecerdikan Yang Mulia konstelasi bintang. Dia melawan kehendak surga, menyusun rencana di 5 wilayah dan melintasi masa lalu dan masa kini. Bahkan kebebasan jiwa spektral pun tidak memberinya pintu kehidupan dan kematian. Namun, Yang Mulia Iblis Tanpa Batas belum kalah. Bidak utamanya masih bertahan. Serangan langsung akan berisiko besar bagi lawan. Di sisi lain, dia juga belum cukup kuat untuk menerobos sendiri. Maka dia hanya bisa bertahan dan menunggu bantuan datang. Pertarungan yang telah berlangsung jutaan tahun ini akhirnya telah mencapai puncak, dan bantuan itu telah dipersiapkan sejak lama. Sekarang mari kita lihat hasil karya kita, kata Yang Mulia konstelasi bintang. Tatapannya tertuju pada Fang Yuan. Yang Mulia Iblis Tanpa Batas juga memandang ke arah yang sama. Oh Fang Yuan, sejak awal kau memang seperti ini. Sampai kapan kau akan terus menyembunyikan kekuatanmu? Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Pertarungan masih akan terus berlanjut dan babak akhir seharusnya sudah dekat. Sekian untuk hari ini, see you again di next video dan bye.